Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semua, kembali lagi pada kesempatan kali ini di channel Kurang Pudin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorial tentang pengajuan LHK. Oke, pertama-tama kita login, kita searching ruang GTK. Silakan teman-teman ketikkan ruang GTK, lalu pilih yang paling atas, klikkan saja, lalu teman-teman silahkan scroll ke menu pengelolaan kinerja. Oke, di sini saya sudah login sebagai guru. Nah, pada kesempatan hari ini untuk LHK kita dalam periode yaitu periode Januari sampai Desember 2026. Nah, jika tampilan di layar teman-teman misalnya masih tertera Januari sampai Desember 2025, teman-teman silakan pilih ke menu profil, ganti periode, lalu pilih tahun berjalan, yaitu Januari. Kita pilih Januari sampai Desember 2026. Nah, yang perlu kita ketahui untuk info penting, mulai tahun 2025 pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna. Nah, kita sebagai guru, kita wajib melakukan rencana pengelolaan kinerja setiap tahun. Nah, oke, langsung saja kita pilih menu guru. Kita pilih menu sebagai pegawai. Nah, di sini mulai perencanaan kinerja. Ini adalah rekomendasi lini masa pengelolaan kinerja, yaitu di Januari. Yang perlu kita ketahui untuk pengajuan pengelolaan kinerja ini, yaitu perencanaannya paling lambat itu kita ajukan di tanggal 31 Januari. Dan untuk rentang bulan dari Februari November itu ada persiapan praktik kinerja, pelaksanaan observasi praktik kinerja, dan pelaksanaan tindak lanjut praktik kinerja. Dan di bulan Desember itu adalah penetapan predikat kinerja. Oke, setelah itu kita klik mulai. Oke, nah teman-teman, di sini ada biodata kita. Nah, kalau misalnya biodata kita nih kurang lengkap, kita boleh memilih lengkapi data diri. Di sini ada nama kita, ini status kepegawaian, satuan pendidikan tempat kita mengajar, dan penjabat menilai kinerja yaitu kepala sekolah. Oke, coba kita lengkapi data diri. Kita klik. Oke. Nama, di sini ada nama, NIP, status pegawaian, dan jenjang jabatan. Oke, coba kita pilih. Kalau untuk P3K itu mereka ahli pertama. Oke, kita simpan. Oke. Nah, biasanya untuk P3K itu kita jabatan atau jenjang jabatan kita itu adalah ahli pertama. Oke, jika teman-teman sudah merasa sesuai, nah dari nama, NIP kita sudah benar, status pegawaian, jenjang jabatan, satuan pendidikan kita benar, serta pejabat nilai kita sudah benar, kita lanjut ke data sudah sesuai. Dan jika belum, teman-teman silahkan klik menu edit. Oke, karena saya sudah sesuai, saya akan lanjut. Oke. Di sini ada notifikasi kembali timbul, apakah data diri Anda sudah benar? Oke, jika teman-teman sudah merasa benar data dirinya, silahkan kita klik menu data sudah benar. Oke, lanjut. Oke, di sini ada beberapa tahapan penilaian kinerja. Yang pertama yaitu pelaksanaan tugas pokok, kedua praktik kinerja, ketiga pengembangan kompetensi, keempat
perilaku kerja, dan kelima rangkuman. Dan di pelaksanaan tugas pokok ini ada beberapa poin yang perlu kita isi, yaitu dimulai dari poin 4. Oke, kita pilih terlaksananya pembimbingan dan pelatihan dan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Kita pilih tanda panah ini, kita klik, kita pilih oke, kita pilih oke, ini pilihannya teman-teman silahkan sesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman semua. Dan ini untuk poin 5 itu opsional, yaitu terlaksananya tugas tambahan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Oke, kita isi saja. Oke, kita pilih yang mana nih? Pembina SKUL. Oke, bisa dipilih ini. Oke, lanjut kita ke praktik kinerja. Nah, untuk ke praktik kinerja ini teman-teman silahkan sesuaikan dengan isian yang kira-kira yang mana yang perlu diisi, karena ini ada kaitannya dengan lapor pendidikan. Coba kita lihat. Nah, untuk lapor pendidikan sendiri itu ada manajemen kelas, dukungan psikologis, dan metode pembelajaran. Yang mana yang kurang? Kalau misalnya dukungan psikologis yang kurang, berarti itu yang kita pilih. Dukungan psikologis. Kita cari yang merah. Nah, ini kita pilih ini, ekspektasi murid atau perhatian dan kepedulian atau umpan balik konstruktif. Kita pilih ini. Rekomendasi kan ini kan memang sudah ada rekomendasinya. Teman-teman tinggal pilih. Oke, kalau sudah kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Oke, adapun pengembangan kompetensi ini yaitu diskusi bersama sekolah terkait kegiatan dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi berdasarkan indikator dipilih. Kedua, di tahap pelaksanaan Anda melakukan kegiatan sesuai diskusi yang mengisi refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Dan indikator kompetensinya kita pilih lagi, silakan klik ini. Kira apa yang perlu teman-teman pilih? Oke, kalau saya pilih lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi murid. Oke, kita lanjut ke perilaku kerja. Oke, perilaku kerja poin 4. Di perilaku kerja ini ada beberapa aspek yang dinilai perlu kita isi teman-teman. Kurang lebihnya ada 7 aspek. Oke, yang pertama yaitu aspek berorientasi pelayanan. Oke, kita klik indikator perilaku. Oke, saya pilih yang nomor 2. Yang kedua, ekspektasi khusus pimpinan. Kita pilih. Oke, saya pilih ini. Yang kedua, aspek akuntabel tentang indikator perilaku. Kita pilih. Oke, saya pilih nomor 1. Yang kedua, ekspektasi khusus pimpinan. Oke, saya pilih ini, poin nomor 3. Oke, dan yang selanjutnya yaitu aspek ketiga yaitu komponen.
Oke, lanjut. Pilih yang nomor 4. Nomor 3 maksudnya. Yang keempat, aspek keempat yaitu harmonis. Pilih lagi. Harga setiap keluarga satu pendidikan. Oke, kita pilih nomor 3. Selanjutnya. Oke, kita pilih nomor 2. Selanjutnya yaitu poin nomor 5, aspek loyal. Oke, saya pilih nomor 2. Selanjutnya. Oke, saya pilih nomor 1. Yang poin ke-6 yaitu aspek adaptif. Pilih lagi. Saya pilih nomor 2. Oke, aspek terakhir yaitu aspek 7, kolaboratif. Oke, lanjut. Ekspektasi khusus pimpinan. Oke, kita pilih nomor 2. Nah, jika ke-7 aspek ini sudah teman-teman isi, aspek 3 sudah, 5 sudah diisi, 6 sudah, 7. Nah, ketika sudah diisi, teman-teman silahkan klik ke rangkuman. Oke. Nah, di rangkuman ini adalah hasil rangkuman yang sudah kita isi dari pelaksanaan tugas pokok, praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan perilaku. Nah, di sini adalah rangkuman yang sudah kita isi. Nah, ini semua ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah merasa apa yang teman-teman isi sudah pas, teman-teman silahkan ajukan perencanaan. Nah, namun perlu diingat untuk isian yang ada di video itu teman-teman silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya kita ajukan ke perencanaan. Oke, konfirmasi untuk ajukan perencanaan. Perencanaan tidak dapat diubah lagi dan akan diperiksa oleh kepala sekolah. Oke, jika teman-teman sudah merasa ada yang ingin dirubah, silakan klik kembali. Dan jika teman-teman sudah merasa sudah pas isiannya apa teman-teman isi tadi, silakan klik konfirmasi. Oke, saya akan klik konfirmasi. Oke, berhasil mengajukan perencanaan. Nah, sepakati perencanaan dan kirim ke kinerja. Perencanaan Anda sudah disetujui oleh kepala sekolah. Setelah disepakati, perencanaan akan otomatis dikirim ke kinerja dalam waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Nah, baik, kita klik sepakati dan kirim. Oke, ini ada tugas pokok. Oke, praktik kinerja, perilaku kerja, dan sepakati perencanaan. Oke, jangan lupa dicentang.
konfirmasi untuk sepakati perencanaan. Perencanaan akan otomatis dikirim ke kinerja dalam 1 kali 24 jam. Jika ada yang ingin diubah, Anda dapat diulangi perencanaan dari awal, atau kalau misalnya ada yang mau dirubah, klik di sini ulangi dari awal. Dan jika teman-teman sudah merasa pas, silahkan klik konfirmasi. Oke. Berhasil disepakati. Nah, adapun untuk notifikasi data perencanaan SKP kinerja ini itu kita masih menunggu kelanjutannya dan informasi yang akan datang. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu tutorial pengajuan RHK-nya bagi guru. Jangan lupa klik, komen, share, and subscribe untuk berkembang channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.